Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini kita akan bahas salah satu materi yang nanti akan diujikan dalam tes SKDCAT, yakni pada kategori tes intelijensi umum atau TIU berkaitan dengan kemampuan numerik, yakni barisan dan juga deret. Deret adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan ataupun huruf yang disusun secara berurutan. Nah, seperti angka di bawah ini merupakan contoh dari bilangan deret yang angka-angkanya disusun secara berurutan. Selanjutnya, deret ini terbagi menjadi dua, ada deret angka dan juga deret huruf. Jadi kalau deret angka seperti contohnya itu angkanya disusun secara berurutan 32, kemudian 33, 36, 38 dan seterusnya. Kemudian ada deret huruf. Nah, deret huruf ini biasanya menggunakan huruf alfabet, bukan huruf Romawi. Kemudian, pola soal deret ini biasanya berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, ataupun dibagi, ataupun kombinasi dari sistem perhitungan. Nah, seperti contohnya bisa juga pola soal deret ini penjumlahan, ataupun pengurangan, ataupun dibagi, ataupun dengan operasional perhitungan lainnya. Nah, langsung kita lihat ke contoh dan juga pembahasannya. Soal ke-1 ini ada contoh deret angka yang terdiri dari angka 40, 42, 45, 49 dan kita diminta untuk mencari angka berikutnya. Cara menjawabnya bagaimana? Nah, kita lihat dulu pola dari soal ataupun pola dari angka yang disediakan pada soal. Ini ada 40, 42, 45 dan juga 49. Kemudian kita lihat angka ini menggunakan pola yang mana? Apakah penjumlahan atau pengurangan ataupun polanya menggunakan operasional hitung lainnya. Nah, dari sini dapat kita lihat berarti polanya menggunakan penjumlahan. Dari 40 ke 42 itu ditambah 2, 40 tambah 2 artinya 42. Kemudian 42 ditambah 3 jadinya 45, kemudian 45 ditambah 4, 49. Otomatis jawaban berikutnya adalah plus 5. Nah, 49 ditambah 5 adalah 54. Nah, jadi dari soal ini menggunakan pola bilangan penjumlahan bertingkat. Kita lihat untuk soal berikutnya. Soal berikutnya ini atau soal kedua merupakan dari soal deret huruf. Nah, di sini ada huruf alfabet terdiri dari A, Z, C, X dan juga E. Nah, bagaimana cara menjawab untuk soal yang kedua ini? Cara mengerjakannya masih sama. Kita lihat dulu bagaimana pola soalnya. Nah, ini ada huruf pertama adalah A, huruf kedua Z, kemudian huruf ketiga C. Nah, kalau kita lihat dari huruf ke pertama ke huruf ketiga itu ada satu berselang huruf, yakni huruf Z. Nah, untuk selanjutnya huruf kelima adalah huruf E. Nah, dari C ke E itu ada juga berselang satu huruf yang diisi oleh X. Begitupun dengan huruf kedua dan juga huruf keempat itu ada Z dan juga X. Nah, karena yang diminta ataupun yang kita cari adalah huruf ke-6, jadi kita lihat polanya dari huruf kedua. Huruf kedua adalah Z, kemudian dipisah huruf C. Huruf keempat adalah X, kemudian untuk huruf berikutnya apa? Nah, huruf berikutnya kita lihat itu adalah polanya berselang menurun satu huruf. Dari Z ke X itu dipisahkan oleh C, yang sebenarnya adalah diisi oleh Y. Kemudian dari X ke huruf ke-6 itu dipisahkan oleh W. Berarti secara otomatis jawabannya adalah A, yaitu V atau huruf V. Soal ketiga ada deret angka yang terdiri dari 1, 6, 4, 10, 9, 14, 16 dan juga 18 dan untuk kita ketahui atau kita cari adalah angka berikutnya. Nah, cara menjawabnya masih sama. Kita lihat dulu pola dari soal ataupun dari angka yang tersedia. Kemudian kita pasangkan angka ke-1, ketiga dan juga kelima. Ini angka ke-1 1, angka ketiga adalah 4, angka kelima adalah 9. Begitupun sebaliknya angka kedua, keempat dan juga keenam. Angka kedua adalah 6, angka ketiga atau keempat adalah 10, angka keenam adalah 14. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya dalam soal deret ini menggunakan pola yang sama setiap angka-angkanya. Nah, bagaimana kalau kita melihat untuk angka ke-1 dan ketiga ini dari 1 ke 4 menggunakan operasional hitung penjumlahan. 1 ditambah berapa menjadi 4, 1 tambah 3 menjadi 4, kemudian 4 ditambah berapa menjadi 9, 4 ditambah 5. Nah, ini kan tidak sinkron atau tidak sama untuk polanya. Jadi untuk pola penjumlahan itu salah. Bagaimana dengan operasional hitung perkalian? Misalnya 1 dikali berapa menjadi 4, 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali berapa menjadi 9. 4 kali 2 itu 8. Nggak mungkin ditambah 1 lagi menjadi 9. Dan ini polanya itu tidak sama antara satu angka dengan angka berikutnya.
Kemudian yang bawahnya bagaimana? Untuk yang bawahnya ini polanya adalah penjumlahan. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10, kemudian 10 ditambah 4 sama dengan 14, kemudian 14 ditambah 4 sama dengan 18. Jadi polanya penjumlahan 4 semuanya. Nah, karena kita yang dicari itu adalah untuk pola dari angka ke-1, ke-3, kemudian ke-5, kemudian ke-7, dan yang dicari adalah pola angka ke-9. Jadi secara otomatis untuk yang angka kedua, keempat, keenam, dan juga ke-8 itu tidak kita pikirkan atau kita singkirkan terlebih dahulu. Jadi kita fokus kepada angka ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan juga ke-9 yang kita cari. Nah, untuk angka ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan juga ke-9 itu polanya menggunakan kuadrat atau operasional hitung kuadrat. Jadi 1 kali 1 itu 1 pangkat 1 sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4, 9 itu dari 3 pangkat 3 sama dengan 9, kemudian untuk 16 itu 4 pangkat 4, jadi 4 kali 4 16, berarti untuk selanjutnya adalah 5 pangkat 5, artinya 25. Jadi jawaban yang benar adalah C, yakni 25. Halo teman-teman pejuang CPNS tahun 2021, saya ada info menarik untuk teman-teman sekalian yang sebentar lagi akan menghadapi ujian tes SKDCAT. Mungkin selama ini tadi kalian belajar lewat buku atau belajar dengan menonton video-video di YouTube atau juga belajar melalui aplikasi. Nah, untuk itu kalian perlu mengukur sebatas mana kemampuan kalian selama kalian belajar jika seandainya diaplikasikan dalam pelaksanaan tes SKDCAT sebenarnya. Aku punya rekomendasi platform tryout online Siap Jadi ASN. Siap Jadi ASN ini menyediakan tryout gratis dan juga berbayar yang bisa kalian akses dengan gratis tentunya. Tryout di sini sudah sesuai dengan kisi-kisi dan soal-soal hot terbaru, juga dilengkapi dengan timer pengerjaan dan akan di-ranking secara nasional, serta berbagai informasi, tips, dan trik melalui ebook yang bisa kalian download. Nah, kita bisa lihat tampilan layar mukanya seperti ini jika kalian sudah mendaftar dan login di websitenya. Kemudian di sebelah kanan itu ada menu tryout, jadi silakan bisa kalian pilih mau tryout yang berbayar ataupun yang gratis. Tentu yang berbayar lebih komplit. Dan kabar gembiranya, saat ini ada paket tryout platinum hanya 99.000 saja. Apa saja yang kalian dapatkan pada tryout platinum ini? Di sini kalian akan mendapatkan 10 paket tryout premium SKD CPNS dan juga 19 paket tryout per submateri SKD CPNS. Tryout Platinum ini juga meliputi materi TKP sudah terbaru tentang anti radikalisme dan juga materi TWK termasuk bahasa Indonesia. Kemudian passing grade sudah sesuai dengan Permen Pan RB terbaru, jumlah soalnya 110 soal dan dikerjakan dalam waktu 100 menit. 99% mirip sistem SKD CAT yang tentu akan dilaksanakan nanti. Dilengkapi juga dengan perankingan nasional, terus dilengkapi perankingan formasi sesuai dengan SJSN, dilengkapi grafik nilai dan juga rapor belajar, dan juga bonus e-book SKD dan juga SKB. Dengan banyaknya benefit yang aku sebutkan tadi, bisa kalian dapatkan cukup dengan 90.000 saja. Nah, cara belinya silakan kalian klik paket beli, kemudian kalian masukkan kode promonya Siap Jadi ASN dan kalian bisa menikmati semua fasilitas yang kalian dapatkan. Tunggu apa lagi? Gabung sekarang dengan Siap Jadi ASN. Oke, kita lanjut untuk soal keempat adalah ini ada angka ataupun deret angka terdiri dari 519, 491, 463, kemudian yang dicari, kemudian 407, kemudian yang dicari juga. Jadi ada dua angka yang harus kita cari pada soal keempat ini. Nah, cara menjawabnya masih sama, kita lihat polanya dulu. Setiap angka dari angka ke-1, ke-2, ke-3, dan juga ke-5. Jadi angka ke-1 adalah 519, kemudian 491, 463. Nah, ini kan penurunan dari 519 ke 491. Kemudian diturun lagi jadi 463. Artinya polanya sudah jelas adalah pola angka pengurangan. Nah, pengurangannya itu berapa? Dari 519 ke 491 itu dikurang berapa? Ternyata dikurang 28. Dan 491 ke 463 itu dikurang berapa? Ternyata dikurang 28 juga. Berarti angka berikutnya masih dikurang 28. Jadi 463 dikurang 28 itu berapa? Ternyata 435. Kemudian 435 dikurang 28 sama dengan 407. 407 dikurang 28 berapa? Ternyata 379. Jadi jawaban yang benar adalah C, 435 dan juga 379. Jadi perlu kalian ketahui, untuk mengetahui jawaban setiap angka yang tersedia di soal itu, kita lihat dulu pola soal dari angka ataupun huruf
ke 1, ke 2 ataupun berikutnya. Kalau kita angka ke 1 dan juga angka kedua kita sudah tahu polanya, jadi langsung saja. Tapi kalau misalnya angka ke 1 dan angka kedua belum cukup, kita mengetahui polanya, maka lanjutkan angka ketiga ke keempatnya. Apakah polanya sama ataukah polanya berbeda. Kemudian setelah kita ketahui polanya, nah kita lihat polanya itu menggunakan operasional hitung yang mana, apakah pengurangan atau penambahan ataupun perkalian ataupun kombinasi dan juga operasional hitung lainnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Ini ada deret angka juga, yakni ada 1, 2, 4, 8, 16 dan juga 2 angka yang di akhir yang kita cari. Nah, kita lihat dulu untuk polanya bagaimana. Nah, sebenarnya kalau kalian jeli, untuk soal ini terdapat 2 pola. Bisa pola penjumlahan, bisa juga perkalian. Tapi kalau saya menggunakan perkalian agar lebih simpel. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian 2 tambah 2 hasilnya 4, kemudian 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, kemudian 16 tambah 16 sama dengan 32 untuk hasilnya, kemudian 32 tambah 32 sama dengan 64. Tapi ada jalan yang lebih simpel lagi, yakni dengan pola angka dikali 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32, kemudian 32 dikali 2 sama dengan 64. Jadi bisa menggunakan pola yang mana? Bisa pola penjumlahan ataupun bisa juga dengan pola angka dikali 2. Soal ke-6 adalah masih deret angka, yakni ada angka 2929, kemudian 150, kemudian 3030, kemudian ada 155 dan kita diminta untuk mencari angka berikutnya. Nah, masih sama, kita lihat dulu untuk polanya bagaimana. Kita lihat angka ke-1 dan angka kedua itu ada 29 dan juga angka 29 juga. Tetapi angka ketiga adalah 150. Kemudian angka keempat kelimanya sama 30. Kemudian untuk angka ke-6 adalah 155. Nah, ini kan polanya sudah jelas. 2929, 150, 30, 155. Kemudian angka berikutnya berapa? Nah, kita lihat saja di sini tetap untuk 29 itu sama. Kemudian 150, kemudian 30 sama, kemudian 155. 150 ke 155 adalah ditambah 5. Kemudian 2929 itu tetap, 30 itu tetap, berarti ada penambahan satu angka. Kemudian selanjutnya pasti 31, berarti jawabannya adalah B, yakni 31. Soal ketujuh adalah masih deret angka, yakni ada angka 100, 95, kemudian 100 lagi, 50, 45, kemudian ada 50 lagi. Kemudian yang diketahui atau yang dicari. Nah, kita lihat polanya ini. Polanya ini sebenarnya masih berurutan. Misalnya 100 dan juga 100 untuk angka ke-1 dan juga angka ke-3. Kemudian angka ke-4, angka ke-5 itu ada 50. Dan yang berbeda hanya 95 dan juga 45. Nah, mari kita analisa satu persatu. Angka pertama dan kedua itu 100 kemudian 95. Artinya ada pengurangan 5 poin. Kemudian 95 ke 100 itu ada penambahan 5 angka. Kemudian dari 100 ke 50 itu dibagi 2. Kemudian 50 ke 45 itu dikurang lagi ataupun ada pengurangan 5 poin lagi atau 5 angka. Kemudian 45 ke 50 itu penambahan. Berarti untuk selanjutnya adalah pembagian ataupun 50 dibagi 2. Karena yang tadi adalah polanya pengurangan, penambahan, dibagi. Berarti untuk pola selanjutnya masih sama, pengurangan, penambahan dan juga dibagi 2. Jadi jawabannya adalah B25 karena 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, pola ini menggunakan pola kombinasi. Oke, mungkin aku cukupkan dulu untuk video deret kali ini karena kalau terlalu panjang kalian nanti akan juga kebingungan ataupun pusing karena biasanya kalau berhadapan dengan matematika ini jangan terlalu banyak soal yang diberikan. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, bantu share video ini dan juga jika kalian masih ada hal-hal yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu dan jika kalian membutuhkan rangkuman ataupun materi lainnya silahkan kalian lihat di YouTube aku. Itu sudah ada berbagai materi dan juga rangkuman serta contoh dan juga pembahasan soal lainnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.